warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan PPT dari kelompok 1. Pengertian pembelajaran, yaitu kemampuan untuk belajar, kemampuan menemukan masalah, dan kemampuan menciptakan solusi atas masalah yang dihadapi. Rangkaian dari 3 hal pokok tersebut yang akan terus mendorong dan memberikan motivasi agar menjadi manusia pembelajar di sepanjang hayatnya. Kemampuan untuk belajar adalah aspek pertama yang harus dilakukan oleh para manusia pembelajar. Kemampuan untuk belajar berarti kemampuan untuk mengakses literatur dan ikut serta dalam proses belajar atau pendidikan formal maupun informal. Kemampuan untuk belajar juga harus ditopang dengan peminatan yang tinggi terhadap buku bacaan. Di tengah kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat melesat, bak meteor sangat ditakutkan apabila buku dianggap sebagai benda usang yang tak lagi berguna dan berakhir sebagai sampah. Sejarah telah membuktikan bahwa hancurnya sebuah peradaban diawali dengan penghancuran terhadap buku-buku. Aspek penting kedua adalah kemampuan menemukan masalah. Hal ini terkait dengan kepekaan dan empati para manusia pembelajar agar mampu melihat masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Pendidikan pada intinya merupakan upaya memanusiakan manusia, membentuk manusia utuh. Pembentukan ini terjadi melalui proses interaksi antara pendidik dan orang yang mendidik. Dalam proses itu, pendidik memfasilitasi, memotivasi yang aktif dan kreatif, membentuk dirinya menjadi insan pembelajar. Karena itu, pendidikan diarahkan pertama-tama untuk membentuk manusia belajar. Manusia memiliki semangat dan kemampuan untuk belajar, juga manusia yang kreatif dan inovatif, mengembangkan kemampuannya. Pembelajaran kuantum atau quantum learning adalah teknik modal mendekat dan strategi dalam belajar mengajar yang berfokus pada skill guru dalam manajemen pembelajaran terminologi. Kuantum berasal dari fisika yang memiliki arti setiap benda atau etnis fisik yang terlibat dalam interaksi sementara. Pada quantum learning berarti berubah berbagai jenis interaksi yang ada dalam aktivitas belajar. Jadi pola hubungan interaksi dalam quantum learning bisa bermanfaat untuk berubah potensi siswa dan guru ke arah yang lebih baik dan membentuk perkembangan minat belajar siswa sehingga pembelajaran bisa lebih efektif dan akurat. Secara garis besar, quantum learning adalah upaya pedoman strategi dan aktivitas belajar yang bisa dimanfaatkan untuk menguatkan hafalan dan pemahaman. Selain itu, bisa membentuk aktivitas belajar sebagai kegiatan yang membahagiakan dan berguna. Baik, berikutnya adalah tujuan. Bertujuan untuk membuat lingkungan pembelajaran yang kondusif, bisa memperoleh aktivitas belajar yang menggembirakan dan nyaman, dapat adaptif terhadap kapasitas otak dan apa yang diperlukan oleh otak, bisa menolong perkembangan dan kesuksesan hidup atau karir setiap individu, dapat mengembangkan akselerasi pembelajaran dimulai dari individu. Terdapat ideal atau asas tertentu dalam pembelajaran kuantum, yakni membuat siswa menyelami dunia guru dan guru bisa menyelami dunia siswa. Fokus utama dalam quantum learning adalah siswa dituntut untuk aktif, sedangkan guru menjadi penyedia dan guru dituntut untuk lihai dalam memahami potensi peserta didiknya. Sekian, terima kasih.